Guys, ada film bagus nih, dijamin seru dan membuat kalian bisa berfantasi dengan film ini. Film ini berjudul The Valet, menceritakan seorang bintang film terkenal dunia bernama Olive yang mendapat masalah ketika paparazzi mengambil foto dirinya dengan kekasihnya yang sudah menikah bernama Vincent. Tidak mungkin berterus terang kepada publik, akhirnya ia pun membuat seorang pelayan bernama Antonio sebagai pacarnya. Namun tak disangka kebohongan tersebut menjadi sorotan dan menggiring mereka ke dalam kekacauan yang tak terduga. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang bapak parubaya bernama Antonio yang mengendarai mobil sport di jalanan Amerika. Terlihat bahwa Antonio ini adalah seorang miliarder, tapi ternyata dia merupakan valet parking di salah satu hotel di Amerika. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Antonio menjemput anaknya di sekolah dengan mengendarai sepeda ontel. Sesampainya di rumah, Antonio mendapati pemilik kontrakan bernama Pak Kim keluar dari dalam rumah. Pak Kim bilang dia baru saja selesai membetulkan toilet di dalam rumah Antonio. Antonio bertanya kepada ibunya, mengapa akhir-akhir ini Pak Kim sering sekali berkunjung ke rumah. Dan ibu Antonio bilang kalau sebenarnya ibu Antonio dan Pak Kim berpacaran. Disitulah Antonio kesal karena selama ini ibunya berbohong tentang toilet dan kerusakan-kerusakan lain di dalam rumah tersebut hanya untuk berpacaran. Scene berpindah ke kakak cantik yang sedang mengantarkan makanan ke meja bapak-bapak polisi. Namun mendadak suasana menegangkan dan ternyata ini lagi syuting film. Mari kita berkenalan dengan kakak cantik ini yang bernama Olivia. Setelah syuting, Kak Olive pergi menggunakan mobil menuju Hotel Royce untuk menemui seseorang. Dan ternyata Kak Olive ini bertemu dengan kekasihnya bernama Vincent. Sesampainya di dalam, keduanya langsung adu mulut. Setelah selesai cuci keris, HP Vincent berbunyi dan telepon tersebut dari istri Vincent. Sontak Kak Olive pun bad mood dan enggan melanjutkan cuci kerisnya. Tentunya Vincent tidak ingin apabila Kak Olive pergi. Lalu Vincent memberikan hadiah spesial ke Kak Olive, yaitu buku jurnal dari salah satu aktor senior idola Kak Olive. Namun bad moodnya Kak Olive ini tak kunjung reda dan malah pergi meninggalkan Vincent. Vincent pun keluar menyusul Kak Olive yang hendak pulang. Di tempat lain, terlihat Antonio baru saja keluar dari apotek setelah membeli obat untuk ibunya. Di perjalanan pulang, Antonio salfok dengan salah satu poster di pinggir jalan hingga terjadi crash bolak-balik. Antonio langsung tersungkur di depan Kak Olive. Lalu Kak Olive pun menolong Antonio dan hendak mengantarkannya pulang. Namun Antonio menolaknya. Bukannya ikut menolong, Vincent malah masih kekeh untuk mengajak Kak Olive masuk kembali ke hotel. Akan tetapi, Kak Olive menolak dan menyuruh Vincent menghubunginya saat Vincent sudah cerai dengan istrinya. Dan ternyata, dua mas-mas di seberang tadi adalah seorang wartawan paparazzi dari sebuah media dan mengambil foto Kak Olive yang sedang bertengkar dengan Vincent. Lalu, Antonio pun pulang dengan menuntun sepedanya yang rusak. Sesampainya di rumah, Antonio pun duduk lemas di ruang tamu dengan ibunya. Dan di lain tempat, Kak Olive galau karena pertengkarannya dengan Vincent. Jadi, Kak Olive ini adalah simpanannya Vincent cuy. Vincent sudah lama berjanji untuk menceraikan istrinya, namun sampai sekarang belum menceraikannya. Keesokan harinya, Antonio pergi ke bengkel sepeda langganannya. Di sana, Antonio berbincang dengan pemilik bengkel bernama Natalie. Di sana, Kak Natalie bercerita bahwa bengkel mereka akan digusur oleh pengembang properti. Dan Kak Natalie meminta Antonio untuk datang ke rapat Dewan Kota untuk mendukung penolakannya. Beralih ke rumah Vincent. Di sana, istri Vincent terkejut melihat berita online yang memberitakan kedekatan Vincent dengan Kak Olive. Dan ternyata di dalam foto tersebut memuat wajah Antonio yang nampak jelas di antara Vincent dan Kak Olive.
Vincent pun menyangkal bahwa dia berselingkuh dan merayu istrinya agar tidak mempercayai berita tersebut. Vincent bilang bahwa dia tidak sengaja berada di dekat Kak Olive dan malah mengarang cerita kalau pria yang di tengahlah pacarnya dari Kak Olive. Mengetahui sepertinya suaminya berbohong, istri Vincent pun mengutus mata-mata untuk mengawasi pergerakan Kak Olive. Di tempat lain, Kak Olive pun mengetahui berita yang sama. Seketika Kak Olive panik dan takut kalau perselingkuhan ini terbongkar. Karena Kak Olive ini adalah seorang artis yang sangat terkenal, ditambah proyek film barunya yang akan segera tayang. Sehingga dia tidak menginginkannya adanya citra buruk tentangnya. Scene beralih ke kantor Vincent. Vincent panik dengan berita tersebut dan menyuruh pengacaranya untuk membereskan hal tersebut. Dan ide gila dari pengacara ini adalah mencari orang yang ada di dalam foto tersebut dan membayarnya untuk mengaku kalau dia adalah pacar dari Kak Olive. Kembali ke Antonio. Siang itu, Antonio menjalani harinya sebagai tukang parkir seperti biasa di lobi resto. Seseorang tamu sedang teleponan dengan kekasihnya. Namun, beberapa saat suaranya terputus-putus dan telepon dari kekasih tamu ini menyambung ke mobil yang dikendarai oleh Antonio. Sorry, I'm just the valet. Ooh, a valet? Oh, I'm a horny rich bitch. What are you gonna do to me? Come on. Hold please. Antonio pun hendak bercerita dengan teman-temannya. Namun, beberapa saat Antonio harus memarkirkan mobil tamu. Baru menuju parkiran, ternyata ada yang datang. Ternyata yang datang adalah pengacaranya Vincent. Lalu, mereka berdua pun berbincang di tempat lain. Di sana, Pak pengacara mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu menyuruh Antonio untuk berkencan dengan Kak Olive, artis film terkenal itu. Antonio pun setuju, dan pengacara ini pun membayar Antonio sejumlah 12.000 US dollar. Mendengar nominal yang disebut pengacaranya, Vincent pun terkejut. Namun pada akhirnya, Vincent pun menyetujuinya. Lalu Vincent pun menemui Kak Olive dan menyuruhnya untuk berpura-pura pacaran dengan Antonio. Kak Olive pun menyetujuinya karena menyangkut citra Kak Olive dan film barunya yang akan rilis. Keesokan harinya, Antonio bekerja seperti biasa. Di sana, Antonio dibully oleh teman-temannya tentang penampilannya yang sudah tua, bokong tepos dan rambutnya yang tidak menolong. Beberapa saat ada tamu datang dan tamu tersebut adalah Kak Olive. Tidak ingin lama-lama dan berkunjung ke resto, akan tetapi mereka berdua pun pergi ke sebuah restoran mewah untuk makan siang. Dan di dalam mobil, Kak Olive bilang kalau nanti akan ada banyak wartawan. Jadi Antonio harus berakting dan bersikap biasa saja. Sesampainya di resto, benar saja sudah banyak wartawan di sana yang menjepret Antonio dan Kak Olive. Kak Olive pun bertingkah seolah mereka benar-benar berpacaran. Saat Antonio hendak cuci tangan, salah satu pengunjung mengira kalau Antonio adalah seorang pelayan. Pada makan siang itu, Kak Olive bilang kalau besok hari rilis film terbarunya dan Antonio diajak Kak Olive untuk menemaninya. Tiba hari di mana Antonio akan berkencan menemani Kak Olive di perilisan film. Antonio pun dijemput oleh supir yang mirip Bruno Mars. Setelah selesai merias Kak Olive selama 12 jam, mereka pun berangkat ke acara perilisan film. Sesampainya di sana, sudah banyak wartawan yang menyambut. Di rumah, Ibu dan Pak Kim bangga kepada Antonio karena bisa masuk TV dan berkencan dengan Kak Olive. Film pun diputar, dan Antonio tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Terbukti saat nonton film, Antonio membawa popcorn dan makanan gratis yang disediakan dengan sangat yang banyak. Setelah penayangan perdana film Kak Olive selesai, acara berlanjut di pesta. Di sana mereka bertemu dengan Vincent dan istri.
Dalam perbincangan itu, istri Vincent memuji film Kak Olive serta menanyakan hubungan Kak Olive dan Antonio. Istri Vincent pun penasaran di mana mereka pertama kali bertemu. Lalu Kak Olive dan Antonio pun terbata-bata saat menjawab pertanyaan tersebut. Beruntung asisten Kak Olive datang dan menarik keduanya dari pembicaraan. Saat Antonio sendiri, ia didatangi istri Vincent untuk menawarkan 2 kali lipat bayaran suaminya, asalkan Antonio jujur dan membongkar kebohongan ini. Antonio bimbang sampai ketika istri Vincent bilang kalau orang seperti Kak Olive tidak mungkin membuang waktu hanya untuk seorang parkir. Dan reaksi Antonio, I don't get paid a lot, so I would love to take your money. But I won't. It's probably hard to believe, but maybe Olivia is not as superficial as you. And maybe you're underestimating the passion and charisma of a Latin man. Antonio pun mencari keberadaan Kak Olive. Dan Antonio melihat Kak Olive sedang mabuk ciu cap tikus di dekat pintu darurat sendirian. Kak Olive meminta diantar pulang oleh Antonio. Namun Kak Olive tidak ingin wartawan tahu kalau Kak Olive mabuk parah. Akhirnya Antonio mengantar pulang Kak Olive lewat dapur restoran. Di sana para koki yang juga orang-orang Spanyol bangga dengan Antonio karena bisa-bisanya menaklukkan hati seorang artis terkenal, dan Antonio baru sadar kalau dia sudah mulai terkenal. Sesampainya di belakang, 2 sahabat Antonio menjemput mereka. Namun di sana mereka bingung karena saking mabuknya Kak Olive, dia langsung tepar dan tidak memberitahu alamat rumahnya. Akhirnya Antonio inisiatif untuk membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya Antonio bilang lakukan apa saja yang Antonio mau. Hanya saja dinding rumah tipis, jadi suara akan terdengar jelas. Antonio pun menidurkan Kak Olive dan Antonio pun tidur di kursi. Pagi pun tiba, Kak Olive panik ketika mengetahui kalau dia semalaman tidur di rumah Antonio. Nah loh, sudah banyak anggota keluarga Antonio yang menunggu keduanya keluar dari kamar. Mereka pun duduk di meja dan saling berkenalan. Terlihat dari wajah Kak Olive yang sangat bahagia dengan kehangatan keluarga Antonio. Tak berselang lama, istri Antonio datang dengan anaknya untuk mengambil buku yang tertinggal. Antonio dan istrinya pun bertengkar kecil karena mengetahui ada Kak Olive di situ. Anak Antonio pun terlihat akrab dengan Kak Olive, namun istri Antonio segera mengajak anaknya untuk pulang. Dan tidak lupa, anak Antonio mengundang semua anggota keluarganya untuk menyaksikan teater yang akan dimainkannya di akhir pekan. Jadi gini cuy, Antonio sama istrinya itu pisah ranjang. Istrinya Antonio sedang mengurus perceraian dan anaknya Antonio tinggal bersama ibunya. Setelah menikmati sarapan, Kak Olive pun pulang dengan dijemput asistennya. Dan di sana Kak Olive menyampaikan salam perpisahan karena semua sandiwara ini telah dipercayai publik. Dan film Kak Olive pun sudah sukses. Keesokan harinya, Antonio bekerja seperti biasa bersama teman-teman Spanyolnya. Dari kejauhan terlihat wanita seksi baru saja turun dari mobil, lalu berjalan menghampiri Antonio dan berkata, teman-teman Antonio pun terdiam dan menganggap kalau Antonio ini adalah dewa cinta. Scene beralih ke Kak Olive yang sedang kesepian. Jadi Kak Olive ini sukses dan kaya. Namun di balik itu semua, Kak Olive ini tidak punya teman. Di malam hari itu Kak Olive galau lalu meminum ciu cap tikusnya kembali seorang diri. Keesokan harinya, tak disangka Kak Olive menghadiri pentas teater anak Antonio. Di sana, istri Antonio datang bersama pacar barunya.
dan ternyata dia cemburu melihat Antonio bersama Kak Olive. Di tengah pentas terjadi hal yang tidak disangka, yaitu Pak Kim yang sudah tua ini ternyata masih nafsuan cuy. Selesai pentas, mereka semua makan malam di kafe langganan mereka. Berhubung ibunya Antonio hanya bisa bahasa Spanyol dan Pak Kim yang hanya bisa bahasa Korea. Melalui anaknya, Pak Kim menyampaikan bahwa dramanya sangat bagus dan ibunya Antonio malam ini terlihat sangat cantik. Lalu Antonio menyampaikan perkataan tersebut dalam bahasa Spanyol dan ibunya Antonio berkata, "Bueno, dile que me gustaría que no fuera tan gentil y que de vez en cuando me dé un jalón de pelo." Setelah makan malam, mereka pun kembali berdansa. Saat Antonio memesan minuman, Antonio bertemu dengan Natalie, wanita pemilik bengkel sepeda langganannya. Mereka berbincang sebentar lalu mengecup pipinya Antonio dan pergi. Tak disangka salah satu temannya Antonio melihatnya. Sepulangnya dari kafe, Antonio mengajak Kak Olive jalan-jalan ke danau. Kak Olive senang karena tidak ada yang mengenalinya di sana. Setelah itu mereka pun pulang dengan bersepeda. Stay close. There. Stay close. La fregada. What does that mean? Just a fancy way to say screw you. Tak berselang lama, Antonio dan Kak Olive sampai di rumah. Terlihat ibunya Antonio sedang nyebat samsu di depan jendela. Antonio marah, lalu ibunya bilang bahwa di seberang sana ada mata-mata yang mengawasi dari sisi gedung. Lalu Kak Olive bilang itu mata-mata yang selalu mengikuti Kak Olive. Mereka adalah suruhan Vincent. Antonio meninggalkan Kak Olive yang sedang sibuk acting WOT. Wild. Stay out of the windows. Oh no. Forgot on your show. Ooh, kinky. Oh, Antonio! What? I'm acting. Paginya, Antonio mendapat WA dari istrinya. Antonio bilang ke Kak Olive bahwa dia ada janji dengan seseorang. Dan ternyata Antonio menemui istrinya di kafe. Di sana, istrinya Antonio mengutarakan niat ingin bercerai karena sudah tidak sejalan lagi. Sesampainya di rumah, Kak Olive menanyakan bagaimana setelah bertemu dengan istrinya. Dengan emosi, Antonio berkata kalau istrinya Antonio tidak lagi ingin bersama dengannya karena dengan alasan dia seorang tukang parkir seperti Antonio. Kak Olive mencoba memahami keadaan Antonio. Namun Antonio berkata bagaimana Kak Olive memahami orang lain. Bahkan keluarga Kak Olive saja tidak harmonis. Di sini Antonio benar-benar emosi dan mereka pun mengakhiri hubungannya di depan media. Scene beralih ke mata-mata Vincent yang masih di sisi gedung dan hendak pulang. Namun yang terjadi, ibu Antonio tiba-tiba terjatuh. Antonio pun seketika pergi ke rumah sakit. Namun sayangnya ibunya Antonio tidak terselamatkan. She squeezed the life out of you. Damn. Beberapa hari kemudian Antonio bekerja seperti biasa. Salah satu teman Antonio menanyakan hubungannya dengan Kak Olive. Lalu Antonio bercerita hubungannya dengan Kak Olive sedang tidak baik-baik saja dan akan sulit menemukan Kak Olive karena dia sangat sibuk. Namun teman Antonio memberitahu kalau Kak Olive sedang syuting film di suatu tempat dan Antonio pun langsung menuju lokasi syuting tersebut. Sesampainya di lokasi, Antonio memohon maaf atas perkataan Antonio tempo dulu dan Kak Olive memaafkannya. Kak Olive bilang bahwa dia akan putus dengan Vincent karena sampai detik ini juga Vincent tidak bisa melepaskan istrinya.
Scene beralih saat Kak Olive menerima telepon dari Vincent. Seperti biasa, Vincent menyuruh Kak Olive untuk mencuci kerisnya agar siap meluncur ketika Perang Badar dimulai. Vincent menerima telepon dan ternyata telepon tersebut dari istrinya Vincent. Di sini Vincent diminta untuk menandatangani surat cerai. Dan istri Vincent akan mengambil perusahaan keluarga yang selama ini Vincent pimpin. Vincent di situ mengelak tentang perselingkuhannya. Namun, setelah selesai, Kak Olive pun meminta maaf kepada istrinya Vincent karena sudah terlibat dalam hubungan yang tidak seharusnya. Dan tidak lupa, istri Vincent pun berterima kasih kepada Antonio karena sudah membeberkan perselingkuhan ini. Dan sebagai imbalannya, Antonio meminta untuk membatalkan proyek penggusuran blok yang sebelumnya direncanakan oleh Vincent. Permintaan tersebut pun dikabulkan oleh istrinya Vincent. Keesokan harinya, Antonio menservis sepedanya dan Natalie bilang kalau tokonya tidak jadi digusur. Dan Antonio juga tidak bercerita bahwa dialah yang membuat proyek itu gagal. Scene diakhiri dengan Antonio yang bercerita ke Kak Olive kalau Antonio akan berkencan dengan pemilik toko sepeda di akhir pekan. Dan film pun selesai. Oke guys, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like, komen untuk request film selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe kalau belum. Kalau udah, klik loncengnya supaya gak ketinggalan update film selanjutnya. Akhir kata dari For Film, terima kasih dan terima kasih.